Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Anisyaratun, NIM 2320151552, mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Sekarang saya semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul tayamum. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ahmad Saifurizal MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tayamum. Tayamum adalah cara bersuci menggunakan debu yang suci untuk menggantikan wudhu atau mandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara tayamum. Di sini saya akan menggunakan media tembok. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca niat. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati fardholillahi ta'ala. Lalu menempelkan kedua tangan ke media tayamum. Lalu mengetuk-ngetukkannya untuk menghindari debu kasar yang menempel. Lalu mengusapkannya ke wajah. Selanjutnya menempelkan kedua tangan ke media tayamum lagi, lalu mengetuk-ngetukkannya, lalu mengusapkannya ke kedua tangan. Itulah tata cara tayamum. Setelah kita tadi mempelajari pengertian tayamum, tata cara tayamum, sekarang kita akan membahas rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu ke kedua tangan. Yang keempat, tertib. Ini seperti yang sudah saya praktekkan di awal video tadi. Setelah kita membahas rukun tayamum, selanjutnya kita membahas syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama, tidak ada air. Jika kita sudah mencari air kemana-mana dan tidak ada sama sekali, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua, ada udzur yang tidak boleh kena air. Ini misalnya bila kita sakit dan apabila terkena air sakitnya semakin parah, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, ada air tapi hanya cukup untuk makan dan minum. Dan yang keempat, menggunakan debu tanah yang suci. Setelah kita membahas syarat-syarat tayamum, selanjutnya kita membahas sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama, dahulukan anggota kanan. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca basmalah. Sebelum kita tayamum, disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Dan yang keempat, dilakukan dengan tertib. Setelah kita mempelajari sunnah tayamum, kita juga harus tahu apa sih yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu. Ini seperti buang hadas besar, buang hadas kecil, bersentuhan dengan lawan jenis, itu juga membatalkan tayamum. Dan yang kedua, ada air sebelum masuk waktu sholat. Jika kita setelah tayamum itu belum masuk waktu sholat dan kita melihat ada air, maka tayamum kita batal. Dan yang ketiga, murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Jika ada orang setelah tayamum ada masalah dan keluar dari agama Islam sehingga masalah tersebut menjadikan dia keluar dari agama Islam, maka tayamumnya batal.